Bagaimanapun juga, kalian telah menolongku dan Gusti Bre Pancarakan. Terima kasih. Tapi tempat itu bukan tempat yang cocok buat aku dan ibuku. Biarlah aku dan ibuku hidup di hutan-hutan. Aku tidak bisa mencegahmu kalau itu kemauanmu. Maafkan atas perlakuanku tadi, Gusti. Seharusnya aku yang berterima kasih pada kalian semua. Aku mendapat pengalaman yang sangat berharga dalam hidupku. Tapi batu pusaka keraton itu, Gusti, saya bersedia membantu Gusti untuk mencarinya. Setelah luka ibu saya sembuh. Sudahlah, Pedro. Tak usah dipikirkan. Kalau memang milikku, dia akan kembali padaku. Dan selama ini, tak ada orang yang mampu menguasainya lebih dari satu purnama. Tapi aku dengar, Cao Shen mempunyai ajian pengikat pusaka. Batu itu hanya simbol saja, Bayu. Aku tidak takut kembali ke keraton Gintung Panjarakan tanpa batu pusaka itu. Kakang Raden Gajah. Aku kemari justru ingin melaporkan keadaannya. Dia seperti terbangun. Lukanya? Aku tidak berani melihatnya. Bayu. Izinkan kami pergi, Bayu. Tapi sebelum pergi, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Katakanlah. Apa kau masih menganggapku sebagai ibu? Apapun jawabanmu, aku terima. Kalau Nyai menginginkannya, aku akan menganggapnya sebagai ibuku.
Ibu telah banyak membohongimu, menyusahkanmu. Orang menjulukiku Dewi Sandiwara. Tapi air mata ini bukan air mata Sandiwara. Tak pernah ibu menemui orang sebaik dirimu, anakku. Sekarang ibu akan pergi. Jaga dirimu baik-baik ya. Aku pergi dulu, Kakang. Sekarang kita sudah jadi saudara, Pedro. Ibumu adalah ibuku. Jaga ibu baik-baik. Baik, Kakang. Mohon pamit, Gusti. Kalau ada waktu, mampirlah ke keratonku, Pedro. Bawa ibumu. Terima kasih, Gusti. Beginilah, bertemu untuk berpisah, berpisah untuk bertemu. Ada apa, Bayu? Gusti tidak mendengarnya. Apa? Suara itu. Suara itu. Hanya kau yang bisa mendengarnya, Bayu. Suara itu datang lagi, Gusti. Keluarlah! Tampakkan siapa dirimu! Tugasku kali ini sudah selesai, Bayu. Aku akan segera pergi. Tak perlu mengejarku, Bayu. Suatu saat kita akan bertemu lagi. Aku harap demikian. Tapi yang lebih penting, kembalilah ke Keraton Majapahit agar tercipta ketentraman di sana. Belum waktunya aku kembali ke keraton, dan aku tak akan mampu menciptakan ketentraman selama para penguasanya masih dikuasai hawa nafsunya masing-masing. Kalau begitu pergilah. Bayu. Kakang. Kenapa aku ada di sini? Aku menidurkan Kakang di sini karena Kakang terkena racun serbuk perak beku. Tapi barusan, aku seperti naik kereta kencana di antara kabut-kabut tebal. Bagaimana perasaanmu, Kakang? Aku tidak apa-apa. Kakang Lembu Peteng.
Temuilah sendiri. Adik Gajah. Maaf, aku terlambat datang dan tak sempat menolong Kakang. Seharusnya Kakang tidak berangkat sendirian. Apalagi tugas seberat itu. Aku tidak bisa memberitahumu karena tugas ini mendadak. Dan aku telah gagal melaksanakannya. Kau tidak gagal. Bayu segera telah mendapatkan pusaka itu. Tadi aku memang sempat memegangnya. Tapi setelah mengobati lukamu, dia mendadak hilang. Menghilang? Iya. Kemana arah perginya? Biar aku yang mengejarnya. Percuma, Adik Gajah. Pusaka itu tahu bahwa udara keraton sedang tidak baik untuknya. Benar, Kakang. Dalam percakapan batinku dengannya, dia belum mau kembali ke keraton Majapahit. Kalau begitu, kembalilah ke kota Raja Bayu. Kabarkan pada Kanjeng Gusti Kusumawardhani bahwa pusaka itu memang ada di alas Kedung Seta. Tidak jatuh ke tangan Blambangan. Tapi kita tidak bisa membawanya kembali ke keraton karena pusaka itu sedang bersatu dengan alam. Kakang sendiri? Aku dan Adik Gajah akan terus mencari pusaka itu di hutan ini. Aku tak akan kembali ke keraton sebelum menemukannya. Benar, Bayu. Hanya kau yang bisa kembali ke kota raja. Aku akan menemani Kakang Lembu Peteng di sini. Kalau itu permintaan Kakang, aku akan melaksanakannya. Berangkatlah sekarang juga, Bayu. Agar Kanjeng Gusti Kusumawardhani tidak terlalu lama menunggu. Aku setuju, Kakang. Tapi... Kenapa, Bayu? Aku telah berjanji akan mengantarkan Gusti Bri Pancarakan lebih dulu ke kota Raja Gintung Pancarakan. Bukan permintaannya, tapi janjiku sendiri. Tugasmu bertemu Kanjeng Gusti Kusumawardhani lebih penting, Bayu. Maaf, Kakang. Aku tidak bisa mengingkari janjiku sendiri. Sekali lagi maafkan aku, Kakang. Turuti perintah kedua kakangmu, Bayu. Kau senopati Majapahit, bukan senopatiku. Tidak, Gusti. Aku berniat mengantarkanmu ke kota Raja Gintung Pancarakan. Bukan karena aku senopatimu, tapi karena janjiku. Dan seorang senopati dinilai dari tutur kata. Dan aku mohon Kakang berdua mempercayaiku. Aku pergi mengantar Gusti Bri Pancarakan. Bukan demi kepentingan pribadiku, tapi demi kepentingan Majapahit. Kau salah satu telik sandi keraton yang kupercaya, Bayu. Laksanakan pilihanmu.
Aku percaya kau pasti memilih jalan yang terbaik bagi Majapahit. Terima kasih, Kakang. Waktu aku mendengar Gintung Panjarakan berpihak kepada Blambangan, aku bayangkan Gusti seperti Gusti Brewirabumi, keras dan pemarah. Tapi ketika bertemu tadi, aku merasa salah menilai. Gusti tidak seperti yang kubayangkan. Aku tidak pernah berpihak pada Blambangan. Kalau sampai aku kembali ke keraton, akan kuusut siapa yang merencanakan Gintung Panjarakan berpihak kepada Blambangan. Aku senang kata-kata itu kudengar dari mulut Gusti sendiri. Dan aku mempercayainya, Kakang. Pusaka Gandrung Arum, Kakang. Dia menuju ke timur. Warnanya merah, kehitaman. Itu pertanda buruk. Tapi apa? Blambangan. Itu menuju Gintung Panjarakan. Kabarnya, ada kelompok yang ingin menjatuhkan aku. Kalau Gusti tidak lelah, kita berangkat saja sekarang. Makin lama Gusti meninggalkan keraton, makin banyak waktu mereka untuk menghimpun kekuatan. Benar, Gusti. Berangkatlah, Gusti. Rupanya ada kelompok tertentu yang memang ingin merusak hubungan Majapahit dengan Gintung Panjarakan. Kalau Gusti bisa mengusir mereka, salah paham antara Majapahit dan Gintung Panjarakan bisa diperbaiki. Iya, aku tak akan menyerah. Meski pertanda tadi pertanda buruk. Asal aku bisa mendapatkan batu pusaka keraton. Saya akan membantu Gusti mencarinya. Kalau begitu, kita berangkat sekarang. Ayo, Gusti. Aku senang bertemu dengan kalian, para senopati Majapahit. Aku harap suatu saat nanti kita bisa bertemu lagi di keratonku. Terima kasih, Gusti. Saya berangkat dulu, Kakang. Ingat tugasmu, Bayu. Tentu, Kakang. Selamat jalan, Gusti. Untuk sementara, kita tinggal di rumah Ki Sampar Angin saja, Kakang. Sudah lama aku tidak ke sana. Aku dengar beliau punya daftar nama orang-orang Blambangan yang menyusup ke Majapahit. Berarti keraton sudah tidak bersih lagi. Begitulah. Dan ku dapat kabar, di alas Kedung Seta ini, mereka sering berkumpul, saling tukar berita. Kenapa kau tidak memberitahu aku? Begitu aku mendapat kabar, aku sudah berusaha menyusul ke hutan ini. Aku yakin pasti terjadi sesuatu di sini. Tapi aku terlambat. Ya, aku tidak mempersalahkanmu. Aku tidak memberitahumu waktu berangkat.
ada yang mengintip kita. Berapa orang? 1 orang. Sudah kau temukan? Kayaknya di balik semak itu. Aku supit orang kiri, kau di kanan. Lukamu? Tidak separah luka Kakang. Ayo Kakang, kita mulai. Kau tak akan mampu mengobati dirimu sendiri. Dan kami tak akan mengantarmu cepat-cepat ke padepokan sebelum kau bicara. Ini senjata rahasia padepokan Dadaka Ireng, Sapati. Kutemukan di tembok Renggan. Hanya kau yang tahu cara menggunakannya, Sapati. Hebat akal-akalanmu, Walengpati. Kau gunakan jarum padepokan Dadaka Ireng agar aku bisa kau tuduh. Padahal kau juga bisa menggunakannya. Kau tunggu sampai Renggani tertawa. Kemudian kau melemparkan jarum itu. Renggani tertawa. Lalu kau pura-pura mengobatinya agar bisa jadi pahlawan. Padahal kau punya banyak kesempatan macam-macam terhadap. Sapati, Kau harus bertanggung jawab, Walengpati. Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.